Berjumpa lagi dengan saya Kingsman Ajeng. Kali ini saya akan bahas atau kali ini Human Defender akan mengkomersialisasikan. Kita bertujuan atau bermimpi, bervisi untuk mengkomersialisasikan segala lini usaha, lini sektor bisnis menjadi sebuah bisnis sosial. Sebagai contoh aja dari secara skala kita akan mulai dari skala masif, kemudian sampai ke nano degree, skala nano. Yaitu misalkan ada seseorang perbincangan antara seorang kerabat dengan kerabat lainnya yang berbicara bahwa anaknya itu sudah lulus dari SMA, dia langsung diterima kerja di perusahaan-perusahaan startup teknologi digital seperti Blibli.com dengan penghasilan di atas dari 30 juta sebulan. Nah, kita bertanya-tanya dong mestinya, bagaimana kok bisa lulusan SMA bisa langsung daftar ke perusahaan itu di Bili.com? Otomatis kita berandai-andai, berharap-harap, dan lain sebagainya. Itu yang akan menyita perhatian dan waktu kita untuk tujuan kita yang sebenarnya. Kita jadi kehilangan fokus terhadap apa tujuan kita sebenarnya hidup. Maka dari itu kita akan membuatkan platform untuk solusi dari permasalahan ini, yaitu adalah menjelaskan bagaimana proses distribusi proses perekrutan Blibli.com. Kenapa dia bisa merekrut si anak SMA itu? Bagaimana anak SMA itu berproses yang tidak diketahui oleh kerabat maupun dulur lainnya. Misalkan dia setiap harinya dia belajar coding minimal 5 jam per hari. Nah, itu yang tidak bisa dilihat oleh kerabat-kerabat lainnya, hanya mendengar berita burung bahwa anaknya tiba-tiba bisa keterima 30 juta sebulan. Itu kan kabar burung. Maka dari itu kita akan menyingkap semuanya dengan platform-platform analisa kami di sektor-sektor bisnis terkait, kemudian akan menyamakannya bagaimana ini bisa menyampaikan mimpi-mimpi seorang atau potensi seseorang mencapai ke level titik maksimalnya. Nah, seperti halnya ketika sudah mendengar itu, otomatis kerabat-kerabat yang lainnya mulai berpikir realistis. Nah, dari realistis itu kita akan cari ide-ide yang berkaitan untuk menghasilkan penghasilan. Nah, dari penghasilan itu kita akan melakukan mm, garansi penghasilan. Barang siapa dia sudah mulai menghasilkan, dia boleh boleh membayar, boleh sampai dia menghasilkan dulu, baru nanti kita akan menagihnya. Ataupun dengan si skema garansi, barang siapa 30%, 30 hari tidak memiliki dampak apapun, maka uangnya bisa kembali. Kita akan memiliki sistem subskripsi bahwa yang menjelaskan analisis-analisis dalam industri-industri terkait, bagaimana kita akan masuk ke dalam pasar tersebut, bagaimana kita akan membimbing mereka untuk memasuki pasar tersebut, kemudian akan mengenai biaya layanan per bulan kita akan mengecas mereka mungkin 300.000 seminimal sebulan. Kemudian selanjutnya adalah setelah melakukan analisis sektor industri maupun lainnya untuk generasi-generasi yang akan mendatang, kita juga akan melakukan skema bisnis secara global, perekonomian global, human defender. Jadi berbasis wilayah. Jadi misalkan wilayah Bekasi di area SPBU, di area Glen Wisata misalnya, itu akan dipegang oleh holding seseorang kelompok orang yang akan menguasai seluruh keuntungan dari yang dihasilkan yang dari transaksi yang dihasilkan di tempat eksklusif tersebut. Kemudian seluruhnya akan dibagikan antar jaringan Human Defender Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah setelah itu dilakukan, kita akan melakukan prioritas. Skala prioritas bagi siapapun yang uh, ingin melakukan mimpi atau menjadi pengusaha atau berpenghasilan yang tinggi di atas mungkin di atas 5 juta, 10 juta, 50 juta sebulan. Nah, kita akan memiliki tahapan prioritas terlebih dahulu. Pertama, anak SMA. Anak SMA ini mau apa? Mau melanjut kuliah atau bekerja? Ketika bekerja, kita akan memilihkan perusahaan-perusahaan bagaimana yang membutuhkan karyawan minimal syarat penerimaannya adalah SMA. Kemudian kita juga bagi karyawan yang sudah bekerja di situ, kita juga akan memberikan pelatihan secara privat bagi generasi-generasi muda yang akan datang. Kemudian bagi yang ingin melanjutkan kuliah, kita juga akan menyarikan perusahaan yang membutuhkan orang-orang yang sudah berkuliah atau S1, lulusan S1. Kemudian bagaimana kenapa bisa orang-orang itu bisa memiliki gaji yang tinggi? Nah, ini kita bisa melihat potensinya juga.
Dari pekerjaan tersebut, apakah orang tersebut performanya di mana, performanya seperti apa. Jika performanya tinggi dan memiliki bakat potensi yang luar biasa, maka akan sangat disayangkan jika dia masih bekerja di perusahaan tersebut atau di pekerjaan tersebut. Maka itu kita akan memiliki kesempatan setiap bulannya gradual chance yang akan memiliki kesempatan untuk menjadi business owner, yang akan dilatih untuk menjadi pengusaha, mengepalai beberapa macam perusahaan maupun anak buah, membawahi ratusan atau ribuan anak buah lainnya. Kemudian dan mengembangkan bisnis-bisnis lini bisnis lainnya, baik bisnis developer maupun bisnis expansion. Nah, itu kita akan lihat talenta-talentanya seperti apa dengan ujian tes kesempatan untuk memasuki ke pekerjaan bergaji tinggi maupun owner berpenghasilan tinggi. Itu akan kita lakukan tes secara bertahap setiap bulan maupun setiap tahunnya untuk kesempatan-kesempatan tersebut. Dan juga kita akan ada sistem peringkat, blacklist, whitelist, dan sistem sosial lainnya yang melakukan privilege sosial, meningkatkan privilege sosial, dan eksklusivitas lainnya. Kita akan menyaring agar segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar, baik, dan efektif dan efisien dengan penyeleksian yang optimal. Dalam fitur tersebut, kita sudah memberikan kesempatan bagi generasi-generasi yang akan datang sehingga tidak tercipta lagi kriminalitas maupun defisit ekonomi. Jadi secara esensi kita bertumbuh, secara birokrasi ekonominya juga kita sudah optimal, itu kita akan mencapai keidealan ekonomi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini saja. Kita mulai akan bangun jaringan perekonomian media ini. Nanti kita akan lihat siapa saja yang berpotensi untuk menjadi leader di setiap daerah yang bergaji tinggi. Kemudian kita akan bukan sistemnya itu, kita bukan rolling jabatan. Jadi misalkan si A menjadi bos, kemudian si B di hari berikutnya akan menjadi bos. Bukan seperti itu. Karena si bos itu memiliki tanggung jawab besar dan membutuhkan skill khusus yang hanya dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Itu tanggung jawabnya sudah besar, bukan main tuh. Bukan hal yang main-main. Maka dari itu solusinya apa untuk rakyat miskin, Bu? Yaitu bukan rolling jabatan. Bagi yang rakyat miskin, dia tetap menjadi posisi karyawan atau posisi buruh ya, disebutnya buruh. Kemudian tapi dengan subsidi dari margin si jabatan yang teratasnya. Misalkan owner itu memiliki gaji 50 juta, maka dia sumbangkanlah 30 juta atau sebesar sekitar 70%-nya untuk margin dari si tabungan kelayakan hidup kebutuhan dasar manusia. Jadi ada tabungannya, lembaga penjamin kesejahteraan sosial. Ya, nanti kita akan dari yang terkumpul dari seluruh owner maupun dari seluruh karyawan kelas tinggi yang terutamanya sudah memiliki rumah, kita akan melakukan suatu pengumpulan dana yang di mana dana tersebut yang sudah terkumpul akan diberikan rumah untuk rakyat biasa atau karyawan kelas bawah. Nah, SHM dari rumah tersebut kita pegang dipegang oleh pemerintah ataupun dipegang oleh Human Dependent Indonesia, dan nantinya akan diwakafkan secara permanen. Tidak ada yang memiliki SHM itu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan individu. Kemudian yang menerima rumah gratis tersebut, kita juga nilai performanya, apakah ini underperformance atau top performance. Kita juga nilai sesuai dengan performanya. Kita akan memberikan hak guna bangunan yang berkualitas sesuai dengan performanya. Jika performanya bagus, otomatis tipe rumahnya bagus, bisa melebihi dari tipe 90, tipe 20. Kemudian kalau performanya jelek, kita akan berikan tipe 20 ke bawah. Nah, tapi seminimal-minimalnya jika dia tidak bekerja, menganggur dan lain-lain, kita juga akan berikan tempat tinggal. Namun tempat tinggalnya ini asal sekedar untuk bisa memiliki atap. Itu berupa papan-papan yang didaur ulang, kemudian bisa melindunginya dari cuaca. Walaupun secara tampilan disebut kurang layak, namun secara kesehatan fisik
itu masih sangat-sangat layak untuk ditempati dari segi kesehatan dan sanitasi, higienisitasnya, dan kenyamanannya juga. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Jangan lupa bagi yang berdonasi, silahkan transfer ke rekening BNI di bawah ini. Nanti akan saya laporkan kepada Anda bagaimana saya menggunakan dana ini untuk perkembangan Human Defender. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you. See you later.